Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmanul Hakim, mahasiswa UIN Maulana Hasanuddin Banten, yang dimana pada kesempatan kali ini saya berada di Masjid Cikapundung, yakni tempat penziarahan waliullah, yaitu Syekh Maulana Mansuruddin atau yang biasa kita sebut dengan Sultan Haji, yang dimana saya di sini akan membawakan berita tentang waliullah tersebut. Cikadun bukanlah tempat yang asing lagi bagi penduduk Banten, karena di tempat tersebut terdapat makom Sultan ke-7 Banten, yaitu Syekh Maulana Mansuruddin, yang dimana makam tersebut terletak di Kampung Cikadun, Desa Cikadun, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Maulana Mansuruddin atau yang bernama asli Sultan Abdul Qohar, atau juga biasa dikenal dengan nama Sultan Haji, beliau adalah seorang ulama atau Sultan ke-7 Banten, berdarah bangsawan Banten, putra dari Sultan Agung Tirtayasa, Raja Banten ke-6, yang merupakan penyebar agama Islam di wilayah Banten Selatan dan di wilayah Banten sekitarnya. Syekh Mansuruddin hidup pada abad ke-16 Masehi, lalu berkuasa di Kesultanan Banten selama bertahun-tahun. Kemudian dikisahkan pada suatu saat Syekh Mansur diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi ke Baghdad, Irak dan Mekah agar mencari orang yang dimaksud oleh ayahnya. Sebelum berangkat, ayahnya berpesan untuk tidak kemana-mana setelah urusannya selesai, yaitu diperintahkan untuk segera pulang ke Banten. Kemudian berangkatlah beliau ke tempat yang dimaksud. Tetapi ketika berada di Baghdad, Irak, beliau tidak menemui orang yang dimaksud oleh ayahnya. Lalu beliau langsung pergi ke Mekah dan berjumpa dengan orang yang dimaksud. Setelah urusannya selesai, beliau kembali ke Banten. Tetapi pada saat itu beliau lupa dengan pesan ayahnya. Beliau malah berhenti di Pulau Manjeli, Cina, dan menetap selama 2 tahun di sana. Lalu ia menikah dengan Ratu Jin dan memiliki 1 putra. Selama Syekh Mansur berada di Pulau Manjeli, Cina, Banten mendapatkan kekacauan karena adanya Mansuruddin palsu yang menyelewengkan ajaran agama, sehingga sampailah kabar tersebut ke telinganya Syekh Mansuruddin yang asli. Lalu pada saat itulah beliau ingat dengan pesan ayahnya. Kemudian beliau bergegas untuk pergi. Sebelum beliau pulang ke Banten, beliau kembali ke Mekah untuk bertobat dan meminta petunjuk. Singkat cerita, beliau mendapatkan petunjuk untuk masuk ke sumur Zam-Zam. Dan berkat kuasa Allah, tiba-tiba beliau berada di kolam air daerah Pandeglang, tepatnya di kawasan Cibulakan. Untuk menghentikan keluarnya air dari tempat tersebut, beliau menuliskan ayat Al-Quran dengan jarinya di sebuah batu, lalu diletakkan di tempat tersebut, sehingga disebutlah batu Quran. Sampai sekarang tempat tersebut dinamakan batu Quran atau tempat keramat. Setibanya di Kesultanan Banten dan membereskan semua kekacauan, Syekh Mansuruddin kembali berdakwah di wilayah Banten. Dalam perjalanan menyebarkan Islam, beliau sampai ke daerah Cikoromoy lalu menikah dengan seorang wanita, yaitu Nyai Sarinten, dan mempunyai 1 putra yang bernama Muhammad Soleh atau biasa disebut dengan Kiai Abdul Soleh. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy, menjadi suatu peristiwa di mana Nyai Ratu Sarinten terpeleset di sebuah sungai hingga meninggal dunia. Lalu beliau dimakamkan di Pasarean, Cikarayu, Pandeglang. Setelah meninggalnya Nyai Ratu Sarinten, lalu Syekh Mansuruddin pindah ke daerah Cikadun, Pandeglang dengan membawa khodamnya yaitu Ki Jemah. Lalu beliau menikah kembali dengan Nyai Ratu Nurjamilah yang berasal dari Caringin, Labuan.
Setelah sekian lama menyiarkan agama Islam di negeri Banten dan sekitarnya, akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 1687 dan dimakamkan di Cikarang. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak orang yang berziarah ke makamnya Syekh Maulana Mansuruddin dengan mengharapkan keberkahan dari beliau. Cukup sekian.